hubungan dengan aku. Kan ada ya, biasanya nih kalau begini, yang kurang mendapatkan perhatian itu biasanya yang miskin. Yang miskin itu kurang dapat porsi perhatian di kalangan keluarga. Coba ya, pada organisasi-organisasi kedaerahan ya, atau organisasi-organisasi yang bermodel bani gitu, bani fulan bin fulan itu. Biasanya ada kendala ya, ada hambatan. Kadang terasa pilih kasih bagi orang yang tidak mampu. Nah ini beliau mengadu, ya Rasulullah, aku punya kerabat asiluhum wa yaqta'uni. Aku menyambung silaturahim tapi mereka memutuskannya. Wa usinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berlaku baik terhadap mereka tetapi mereka berlaku buruk kepadaku. Ya, wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, dan aku berlaku ya helim ya sabar terhadap mereka, wa yajhaluna alayya, dan mereka ya pura-pura tidak tahu terhadap diriku ya. Ini orang baik tapi keluarganya sebalikannya. Faqala, maka Nabi bersabda, lain kunta kama kunta, seandainya engkau seperti yang kau ucapkan itu. Jadi ini penegasan dari Nabi, kalau kita memang seperti itu, pegang terus. Ya, lain kunta kama kunta, seandainya kau seperti yang kau ucapkan itu. Faka'anna ma yusifuhumul manna, maka seakan-akan kau melemparkan debu panas ya ke mukanya. Wala yazalu ma'aka minallahi ta'ala ya zahirun, dan senantiasa bersamamu datang dari Allah Ta'ala zahirun alaihim. Zahir maknanya mu'in, penolong. Zahirun alaihim, kau akan mendapatkan penolong menghadapi mereka. Madum ta'ala dzalika, selama kau seperti demikian itu adanya. Ya, jadi ini kemuliaan Islam. Ya, jadi kemuliaan Islam itu seperti ini ya. Orang mutusin dia tetap menyambungnya. Yang orang tidak bagus dia tetap bagus. Kalau benar kata Nabi, kau seperti yang kau ucapkan terhadap dia, sama saja kau melempari debu panas ke mukanya. Artinya sebenarnya orang jahat itu tahu kok kalau orang baik sama kita itu. Ada orang marah gitu ya. Ya, kemudian ada orang itu sikapinya itu lembut. Biasa aja, yang satu nggak temperamental, nggak emosi, nggak kebawa gitu, tenang, damai. Yang satu yang marah, yang sudah terkuasai setan ubun-ubun ini, marah malah mau mukul dan lain sebagainya. Tak kelihatan dia di jalanan kalau kesenggol dan lain sebagainya. Mobil kesenggol sama motor, marah benar. Ya, karena dianggapnya udah nggak bisa dandanin. Ya. Paling bisa cuma minta maaf. Itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian, orang yang semacam ini sama saja dia melemparkan debu panas ke muka orang itu. Dia tuh nanti dia pulang pasti dia malu. Dia tutup mukanya, tadi kenapa saya seperti itu, orang itu baik benar, orang itu nggak marah, kenapa saya seperti itu. Kayak orang gila gitu. Maksudnya Nabi itu seperti itu. Jadi betapapun orang sedang marah, betapapun orang benci, sebenarnya dia bisa melihat orang baik itu bisa gitu. Maka dia bilang sama saja dia menahan, melempari debu yang panas ke mukanya.
Ya, jadi sebuah istilah. Jadi ya jangan terpengaruh, tetap saja itu yang bagus, yang mulia pertahankan. Ya, subhanallah. Nah ini kan teorinya bagus, tapi ngamalinnya berat banget ya. Berat. Kita kadang-kadang di zaman seperti sekarang ini persaingan ketat, ya, jaga prestasi, ya. Orang tidak mau lagi gotong royong rendah, ya, dan lain sebagainya, ya. Toleransi tipis, ya, berbagi hampir hilang, ya, hilang. Sama kan kalau kita memang mengikuti Nabi, ya jaga itu. La haula wala quwata illa billah. Beliau mengatakan madum ta'ala zalika, sepanjang kau bersifat seperti itu juga, ya, akan ada mu'in. Zohir maknanya mu'in. Jadi orang itu nggak bisa menghancurkan. Orang yang punya mentalitas semacam ini nggak bisa dihancurkan oleh sebuah, ya, komunitas yang kuat ingin merusak. Ya, beliau mengatakan, ya, la yazalu ma'aka minallahi ta'ala zahirun alaihim madum ta'ala tadi. Senantiasa bersama Allah, engkau bersama Allah, dan Allah mau mengirimkan penolong, ya. Hadisnya cuma satu ini, karena ini memang hubungan dengan hadis sebelumnya. Babul ghadabi, ya, izan tahakat hurmatu syar'i wal intisari lid-dinillah. Nah ini kita wajib marah ini. Babul ghadab ini bab menjelaskan tentang marah. Jadi harus punya marah, dirusak, ya, hormatu syar'i, kehormatan syariat agama. Kalau bahasa undang-undang itu pelecehan agama apa sekarang? Penistaan agama. Nah itu hormatu syar'i, harus marah, wajib marah. Wal intisaru lidinillahi ta'ala, dan menolong agama Allah, ya. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih. Wa man yu'azzim, orang-orang yang membesarkan, mengagungkan hurumatillah, ya, kehormatan Allah, fahuwa khairul lahu, maka itu jauh lebih bagus untuk orang itu, ya, inda rabbih, di sisi Tuhannya. Jadi kalau Allah sudah dihina, Nabi dihina, agama dihina, Al-Quran dilecehkan, nah, marahnya wajib, ya, kita wajib marah. Sekarang nih gara-gara ibu-ibu berhutang, ya, berhutang. Yang satu menganggap sudah lunas, yang satu bilang belum lunas, gitu. Mungkin nih utangnya nggak dicatat, gitu. Maka yang punya, yang berpiutang bilang, ayo kalau yang udah bayar injek di Quran. Diinjek sama yang punya utang. Masih cuma utang, berapa duit sih utangnya? Nah itu dua-duanya salah tuh. Ya, yang berhutang salah, yang berpiutang juga salah. Nggak boleh begitu. Dan itu harus diberi hukuman. Dia harus dilaporkan. Kenapa? Karena marahnya wajib hukumnya. Jadi harus dibela urusan agama. Nah itu khairun lahu inda rabbih, lebih bagus baginya di sisi Tuhannya. Nah kalau kita tidak marah, kita bermasalah, ya. Kita jelek, ya. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, in tansurullaha yansurkum,
Bila kalian semua menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Ini kalau kita lihat orang di Gaza, ya, Palestina, Lebanon Selatan, ya, Syria bagian utara yang sedang dibombardir, ya, oleh Israel. Nah, mereka itu seperti Iran menghadapi Amerika itu banyak loh sebenarnya keteladanan yang mereka buat gitu. Ya, kalau menurut saya banyak. Iran tidak pernah mengebom kecuali membalas. Dia nggak pernah membalas, iya. Artinya kalau orang melakukan, kalau cara kita nih, kalau udah sekali dia yang mulain, kita bisa jadi melakukannya itu terus menerus. Nah, ini pentingnya. Dulu asbabul nuzulnya itu waktu perang sahabat dan juga paman Nabi, Hamzah namanya. Hamzah itu gagah perkasa, ya, ahli di medan perang, penghafal Al-Quran. Dia menjadi seorang wanita yang namanya Hindun pengen membunuh Nabi Muhammad, dan dia bilang, ayo dia Hindun, bunuh Muhammad, lehernya bawa kemari, ku beri harga lehernya Muhammad. Perempuan bukan laki, jadi perempuan kalau udah sewot bisa jadi lebih sadis dari laki. Dia benci agamanya itu, ya, dilecehkan sama Muhammad, kira-kira begitu. Nabi Muhammad nggak bisa dikalahkan, selalu dalam posisi dalam perlindungan. Yang ketangkep Hamzah, maka Hamzah itu dibelah dadanya, dipotong jantungnya, dimakan mentah-mentah. Kalau sekarang itu divideoin, diviralkan itu, belah dadanya, dimakan. Maka Nabi janji, lihat pamannya yang menghafal Quran, yang dia cintai, yang mendukung perjuangan Nabi, dibunuh oleh, ya, pasukan Mesir, dan perlakuan dari Hindun yang berlebihan. Nabi janji 1:70, jadi tukarannya harus 70-nya. Maka ditegur oleh Quran, in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bi. In aqabtum, ya, bila mereka melakukan serangan, mereka menghantam, menyakitimu, ya, fa'aqibu bima uqibtum bi, maka kau balas sesuai dengan yang dia lakukan, nggak boleh lebih. Saya lihat Iran tuh begitu, dia nggak pernah nyerah, tapi kalau diserang dia antemnya sebelum sampai habis, jangan berhenti gitu. Enggak, ayat itu dipakainya, ya, akibu bimisli ma uqibtum bi, balas sesuai yang mereka itu lakukan. Itu hebat itu.